Selamat datang pada seri konsep dasar fisika. Seperti telah diketahui bahwa untuk menggerakkan muatan di dalam medan listrik diperlukan suatu usaha. Ketika muatan yang digerakkan tersebut kemudian berada pada posisi diam atau statis, kemanakah usaha yang digunakan untuk menggerakkan muatan tersebut? Bukankah energi itu kekal? Untuk itulah pada kesempatan ini diuraikan energi sistem muatan yang meliputi sistem muatan diskrit dan sistem muatan kontinu. Misalkan di dalam suatu ruang terdapat N buah partikel bermuatan. Sistem muatan ini menyimpan energi potensial listrik yang besarnya sama dengan usaha untuk menghimpun muatan tersebut. Untuk menentukannya, ditentukan usaha untuk menghimpun masing-masing muatan pada posisinya. Ketika muatan pertama dibawa masuk ke dalam ruang kosong, usahanya adalah 0. Ini karena belum ada pengaruh muatan yang lain. Untuk membawa muatan kedua masuk ke dalam ruang, diperlukan usaha sebesar W2, yang mana K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0, yang merupakan konstanta Coulomb. R12 adalah posisi muatan Q2 terhadap muatan Q1. Usaha untuk membawa muatan ketiga ini adalah W3, yang mana di sini R13 adalah jarak Q3 terhadap Q1, dan R23 ini adalah jarak Q3 terhadap Q2. Kemudian usaha untuk membawa muatan yang keempat adalah W4. Demikian seterusnya, usaha untuk membawa muatan ke N adalah seperti ini, sehingga untuk keseluruhan sistem muatan, usahanya merupakan jumlah dari masing-masing muatan ini. Ini dapat dituliskan dalam bentuk metrik seperti berikut. Yang mana di sini baris pertama ini adalah merupakan jumlah suku pertama dari masing-masing usaha ini. Baris kedua merupakan jumlah suku kedua ini. Demikian seterusnya sampai baris ke N. Persamaan ini dapat disusun sedemikian sehingga terdiri atas N baris dan pada setiap baris terdiri atas N suku yang mencerminkan N buah muatan seperti berikut. Persamaan ini tampak seperti sebuah metrik dengan diagonal 0, warna merah ini. Kemudian di bawah ini adalah semua elemennya bernilai 0. Apabila suku di bawah diagonal yang bernilai 0 diisikan nilai yang simetris dengan nilai elemen-elemen di atas diagonal ini, didapatkan persamaan seperti berikut. Apabila dikalikan, maka suku pertama baris kedua ini sama dengan suku kedua baris pertama. Demikian juga suku pertama baris ketiga sama dengan suku ketiga baris pertama. Akhirnya jumlah seluruh suku di bawah diagonal adalah sama dengan jumlah seluruh suku di atas diagonal ini. Oleh karena itu muncul angka 2 pada W ini, karena secara keseluruhan nilainya adalah 2 kali usaha total untuk menghimpun muatan seperti di atas ini. Penjumlahan ini dapat dituliskan dengan simbol sigma seperti berikut. Indeks J tidak sama dengan I pada penjumlahan ini untuk tidak menyertakan suku yang mengandung perkalian untuk muatan yang sama, yaitu nilai elemen pada diagonal. Suku pada penjumlahan pertama ini tidak lain adalah potensial yang ditimbulkan oleh muatan ke J pada posisi di mana muatan ke I ini berada. Jumlah ini tidak lain adalah potensial total pada muatan di mana QI ini berada. Usaha totalnya adalah seperti ini. Dengan demikian kita dapatkan energi potensial muatan tersebut adalah seperti berikut ini. Ini adalah perumusan energi potensial yang tersimpan di dalam sistem muatan diskrit. Nah, bagaimana dengan sistem muatan yang kontinu? Jadi muatan ini tersebar merata dalam sebuah benda.
Untuk menyelesaikannya, maka sistem muatan ini dipotong-potong menjadi elemen-elemen volume yang sangat kecil. Misalnya muatan pada setiap potongan adalah dg. Jumlah energi potensial keseluruhan sistem ini ditentukan dengan mengganti sigma ini dengan integral. Yang mana di sini V ini adalah potensial di mana muatan dg ini berada. Apabila rapat muatan pada sistem ini adalah rho dan volume tiap elemen muatan ini adalah dτ, maka muatan pada setiap elemen ini adalah rho dτ. Energi sistem muatan ini dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut ini. Kita ingat bahwa bentuk diferensial hukum Gauss adalah seperti ini, yaitu divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, sehingga kita dapatkan rho seperti ini. Apabila ini kita substitusikan ke sini, maka kita dapatkan usaha seperti ini. Pada analisis vektor terdapat persamaan integral parsial seperti ini, yang mana di sini f ini adalah fungsi skalar yang identik dengan v di sini, sedangkan a di sini adalah fungsi vektor yang identik dengan e di sini. Energi potensial sistem muatan menjadi dua komponen integral seperti berikut. Di sini gradien potensial ini adalah sama dengan minus E, sehingga energi sistem muatan ini menjadi seperti ini. Di sini E dot E adalah sama dengan E kuadrat. Perlu diingat bahwa integral ini adalah asalnya dari integral terhadap muatan, berarti ruangan ini terkait dengan tempat di mana muatan ini berada, yaitu ruangan ini. Sementara integral di sini menyangkut medan listrik yang menyebar ke seluruh ruangan di luar muatan, jadi sampai keluar sini. Semakin jauh dari muatan, maka E semakin kecil. Namun untuk integral yang pertama ini, walaupun semakin kecil, tetap memberikan kontribusi terhadap nilai integralnya. Sementara pada integral yang kedua ini, walaupun semakin jauh luas permukaan ini semakin besar, nilai V dan E ini semakin kecil. Kalau kita ingat perumusan V dan E ini, maka penurunan V sebanding dengan 1/R, sedangkan penurunan E sebanding dengan 1/R kuadrat. Adapun pertambahan luas bidang batas ruangan, ini sebanding dengan R kuadrat. Kita ingat bahwa luas permukaan bola itu adalah 4πr kuadrat. Jadi secara keseluruhan nilai integral ini mengalami penurunan yang sebanding dengan 1/R. Jika diambil ruangan yang sangat besar, yaitu R mendekati tak hingga, maka integral kedua ini nilainya mendekati 0, sehingga menyisakan integral pertama seperti ini. Jadi energi sistem muatan tersimpan dalam bentuk medan listrik yang berada di seluruh ruangan di sekitar muatan ini. Demikian uraian tentang energi sistem muatan statik. Saya Heru Purwanto, semangat belajar, merdeka belajar.